Selamat pagi, Wal- Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah hadir pada pagi hari ini. Selamat datang dan terima kasih telah hadir pada webinar hari ini yang berjudul Belajar Santai tentang Agile ala Scrum Master. Perkenalkan saya Nanda Putri dari Inixindo yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Yang sebagai Bapak dan Ibu tahu, Inixindo adalah tempat pelatihan dan sertifikasi nomor satu di Indonesia, telah menyediakan berbagai pelatihan serta sertifikasi berskala nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Inixindo telah melatih lebih dari 4.000 profesional IT per tahun, lebih dari 1.000 perusahaan IT yang berbeda, serta dari perusahaan nasional ataupun multinasional. Baik, perkembangan industri teknologi juga menciptakan metode yang baru dan revolusi yang baru juga dalam metode kerja yang dinamakan Agile Scrum. Mungkin familiar bagi dari Bapak dan Ibu yang di bidang Agile Scrum. Agile sendiri merupakan aturan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah secara adaptif, sedangkan Scrum berisi kegiatan yang menerapkan sifat Agile itu tersebut. Nah, pada webinar pagi hari ini yang berjudul Belajar Santai tentang Agile ala Scrum Master, NX People akan mempelajari konsep dasar Agile, nah sekaligus mengenal lebih dekat apa itu Scrum Master yang nantinya akan digunakan untuk diimplementasikan perkembangan Agile Bapak dan Ibu. Pada webinar kali ini kita juga akan mendapatkan ilmu dan narasumber yang sangat luar biasa yang sudah ahli dalam bidang Agile Scrum Master. Saya perkenalkan, ini dia Ibu Aisyah Amiwardani, yang bisa dipanggil dengan Ibu Ami, selaku instruktur profesional Inixindo yang akan memaparkan materi mengenai belajar santai tentang Agile ala Scrum Master. Sebagai informasi tambahan, Bapak dan Ibu, setelah mengikuti webinar, Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan melalui grup WhatsApp berdasarkan data pada asepsi. Sertifikat didapatkan berdasarkan kehadiran Bapak dan Ibu, maka dari itu jangan lupa untuk mengisi form absensi yang akan dikirimkan melalui Zoom chat. Dimohon untuk mengisi absensi sebelum acara webinar ini selesai. Dipastikan untuk mengisi absensi tersebut. Pada webinar kali ini juga ada kuis berhadiah saldo e-wallet yang dilaksanakan setelah sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Kita akan masuk ke sesi utama. Sesi utama kali ini saya persilakan kepada Mbak Ami untuk memulai acara. Silakan Mbak Ami. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Nanda. Sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya? Aman. Jelas. Iya, iya. Oke, terima kasih. Baik, saya izin share screen dulu. Oke, share screen saya sudah tampil. Oke. Baik, saya mulai saja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, jadi semangat semua ya pagi ini walaupun di Jakarta hari ini rada-rada mendung. Jadi hari ini kita akan bahas tentang sedikit ya sesuai dengan tagline dan judulnya webinar kali ini kita temanya santai. Jadi nanti kita akan ngobrol santai tentang agile, kemudian ada introduction tentang Scrum dari sudut pandang seorang Scrum Master. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung saya mulai saja. Agile itu apa sih sebenarnya? Oke, baik kalau Bapak Ibu sering mendengar yang namanya agile, kita sering nih transformasi digital yuk, kita pindah metode yuk, pakai agile yuk. Agile itu apa sih? Kenapa semua orang rasanya pengen pindah ke agile gitu ya? Apa istimewanya agile dibandingkan dengan model yang lain? Oke, jadi kalau dari gambar yang saya share ini, yang sering ada di pikiran kita atau mungkin Bapak Ibu sering membaca tentang agile itu adalah konsepnya lari. Mungkin kata kunci yang sering kita dengar kalau kita menggunakan metode pengembangan agile, berarti kita bisa berlari. Nah, contoh simpelnya sekarang saya gunakan simulasi sedikit ya. Jadi contohnya kalau kita sedang makan di restoran,
Let's say saya makan di restoran yang non cepat saji, bukan yang prasmanan, bukan juga restoran Padang. Konsepnya semacam restoran yang western gitu ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Modelnya adalah dia akan memberikan semua yang kita pesan di waktu yang sama. Ceritanya restoran ini menggunakan konsep seperti itu. Contoh, saya akan pesan makanan. Jadi di sini saya mau pesan beberapa jenis makanan. Saya pesan minuman orange juice, kemudian saya pesan steak, saya pesan juga dessertnya lava cake. Seperti itu. Nah, di sini waiters akan mencatat pesanan saya. Selayaknya berbagai jenis restoran yang ada, waiters pasti akan memberikan pesanan saya ke tim bagian kitchen. Jadi order yang saya sudah buat tadi, pesanan saya ada minuman, ada makanan, kemudian ada makanan penutup, akan diteruskan atau diinformasikan ke chefnya. Dan di restoran ini, seperti yang saya bilang tadi, dia akan memberikan seluruh makanan yang kita pesan dalam satu waktu yang sama. Tapi konsepnya di sini beda dengan model restoran Padang yang semua makanannya disajikan, bukan ya. Jadi kita order dulu, kemudian semua pesanan kita akan diantarkan di waktu yang sama. Jadi kalau misalnya orange juice-nya selesai duluan, dia harus nunggu stick dan lava cake-nya selesai, baru akan diberikan ke meja kita. Jadi kita akan mendapatkan semua jenis makanan tadi ketika semuanya selesai. Jadi 3 jenis tadi langsung diantarkan. Nah, bagaimana kalau misalnya semua order itu sudah diantarkan dan saya mau ganti? Kalau di sini soda, tadi kan saya pesennya orange juice. Sekarang saya ganti nih. Saya ternyata nggak mau orange juice, saya maunya soda. Ternyata waitersnya akan menjawab, maaf, tidak bisa. Initial order yang diberikan tadi tidak memiliki menu soda. Yang ada hanya orange juice. Nah, kalau kita semua ada di posisi ini kan pasti ada rasa kesel gitu ya. Kemudian ada rasa, ya kan saya sudah bayar, kenapa saya tidak diberikan apa yang saya inginkan gitu. Padahal di standar restonya atau di SOP restonya untuk membuat makanan itu ya sesuai ordernya. Kalau nggak ada di order, nggak akan dikirimkan dan nggak bisa edit atau nggak bisa menambahkan. Nah, itulah sebenarnya yang kita rasakan sebagai seorang software developer gitu ya. Sekarang kita bicara masalah konsep agile di software development atau software developer, di mana kita akan membuat konsep ini atau menjalankan konsep ini di pengerjaan proyek-proyek kita. Pasti ini hal yang membuat kita frustasi. Betul dong? Ini sama seperti ketika Bapak Ibu membuat sebuah software. Kita sudah selesai develop sebuah aplikasi, kita sudah selesai membuat sebuah website yang membutuhkan waktu bulanan bahkan tahunan. Tapi ternyata setelah itu semua selesai kita kerjakan, tiba-tiba usernya berubah pikiran, tambahan menu dan lain sebagainya. Hal itu adalah hal yang lumrah dirasakan oleh software developer. Pasti dong. Kita udah susah-susah bikin websitenya, sudah mau rilis, ternyata ada perubahan. Ganti menu dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. Di initial yang diminta adalah di dalam sebuah aplikasi itu hanya ada TikTok video dan tweets di satu page. 1 tahun kemudian, setelah aplikasinya selesai, user bilang bahwa kita mau tambahan lagi dong, bisa nggak ditambahkan Instagram Reels dan Threads di dalamnya. Itu pada saat aplikasi selesai. Nah, kalau kita di posisi developernya, kita di posisi programmernya, di mana posisinya sama dengan chef atau sama seperti waiters tadi, pasti kan di sini kita akan ada rasanya kesel gitu ya, dan ada rasanya bingung. Kemarin nggak minta ini kok tiba-tiba ada tambahan. Ya sama. Itu yang dirasakan oleh chef dan waitersnya. Kalau Bapak Ibu ada di posisi mereka. Sama juga seperti user. Ketika Bapak Ibu jadi user di restoran tadi, pasti kan kita kesel.
Saya bayar, saya minta tambahan kok nggak bisa. Sama seperti user. Atau mungkin yang meminta Bapak Ibu, bosnya mungkin yang meminta Bapak Ibu untuk membuat software atau aplikasi. Mereka pasti merasa, kenapa? Kenapa saya nggak bisa ganti? Padahal saya sudah menambahkan atau saya sudah memberikan yang diminta oleh developer. Kira-kira seperti itu. Ini yang membuat ada banyak software atau aplikasi itu yang nggak selesai-selesai fase development-nya. Karena permintaannya bertambah terus. Dan ini yang membuat developer pasti frustasi. Ya, seperti yang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua tahu bahwa teknologi itu selalu berkembang. Perubahan itu pasti ada. Jadi kita buat aplikasi mobile itu pasti akan ada perubahan versi, perubahan fitur, dan lain sebagainya. Jadi sebagai seorang developer, kita tidak bisa diam di dalam satu jenis ilmu atau satu jenis teknologi saja. Karena itu selalu berkembang. Nah, bagaimana kalau kasus tadi kita rubah seperti ini? Saya pesan 3 makanan, waiters akan mengantarkan dulu makanan pembukanya atau main dish-nya di sini. Setelah diantar, jadi waiters akan melakukan komunikasi dengan customer. Apakah ada yang kurang? Apa ada tambahan untuk menu berikutnya? Menu berikutnya yang akan kita antarkan adalah menu steak misalnya. Kalau di sini menunya sup, user akan bilang atau pelanggannya akan bilang, boleh nggak supnya next dibuat lebih pedas lagi. Kemudian saya mau ubah dessert dari lava cake ke ice cream. Oke, waitersnya bisa mengubah. Kenapa? Karena tim kitchen-nya baru membuat satu makanan, belum membuat keseluruhan. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi semua makanan sudah dibuat, sudah diantarkan, baru customer-nya bilang ada perubahan, sedangkan makanan itu sudah jadi. Nah, kalau dibilang cost-nya kan berarti sudah keluar cost-nya untuk membuat makanan itu, dan nggak mungkin makanan itu diberikan ke orang lain. Jadi di sini fokus dari waiters-nya adalah customer collaboration. Jadi ada interaksi antara customer dengan waiters-nya tentang makanannya seperti apa yang mau ditambahkan, apa yang mau diganti, dan ini juga akan memudahkan tim kitchen-nya untuk membuat sebuah makanan. Jadi fokusnya customer akan happy dengan apa yang dia inginkan, dan tim production juga lebih cepat untuk menyelesaikan suatu produk. Inilah contoh agile. Posisi restoran ini sekarang sudah bisa disebut sebagai restoran yang agile. Kok bisa? Padahal kan dia cuma mengganti SOP-nya saja dari yang awalnya memberikan semua makanan, kemudian dia ganti memberikan satu-satu makanan. Jadi agile ini intinya atau fokusnya itu sebenarnya apa? Jadi dari definisinya, menjadi seorang agilis atau berubah menjadi konsep agile itu bagaimana caranya kita memahami, bagaimana caranya kita beradaptasi, dan bagaimana caranya kita berubah secara cepat. Bukan semacam kita punya superpower, bukan, tapi caranya kita memahami apa yang diinginkan customer. Jadi agile ini intinya mempermudah proses kerja kita, mempercepat proses kerja kita, di mana kuncinya adalah kolaborasi antar developer dan customer. Itu adalah agile. Contoh restoran tadi, ketika kita pesan 3 makanan, dia akan mengeluarkan makanannya satu-satu. Nah, kadang kan kebalik ya. Kadang minumnya udah dikeluarin duluan, makanannya belakangan, minumnya habis, terus kita pesan minum lagi. Ya di luar itu sebagai salah satu teknik bisnis, tapi itu salah satu model di mana kita masih belum bisa memahami seorang customer. Nah, harusnya kan minuman setelah makanan keluar baru ada tambahan minuman. Sebelumnya berarti kan sebelum ke main course kita tambahkan dulu untuk makanan pembukanya.
Kira-kira seperti itu. Di tim development juga sama. Ketika Bapak Ibu membuat sebuah aplikasi, tidak semua fiturnya langsung dikeluarkan. Terus ada perubahan, tapi beberapa fitur dikeluarkan lebih dulu. Contohnya, mungkin saya sebut sedikit merek ya, ada Gojek. Gojek fokus awalnya bukan hanya, fokus awalnya hanya ke ride hailing saja, khususnya motor. Ya namanya hanya Gojek. Bahkan itu hanya by phone. Oke, nanti untuk sesi tanya jawab akan ada sesi sendiri ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan, nanti akan dibuka sesi tanya jawabnya. Jadi saya akan pemaparan terlebih dahulu, setelah itu nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Gitu ya. Oke, jadi yang punya pertanyaan disimpan dulu, nanti akan ada sesinya tersendiri untuk tanya jawab. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Agile fungsinya di sini fokus tidak hanya ke keberhasilan sebuah proyek saja, tapi kepuasan pelanggan. Nah, Gojek salah satunya menerapkan metode Agile ini. Dulu fokusnya dia nggak sebanyak sekarang. Fokusnya dia hanya ojek online, ojek, fokusnya ke motor. Ketika itu sudah rilis, dia akan menambahkan fitur lagi. Sekarang ada GoCar, ada GoFood, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh kecil Agile. Jadi intinya dari satu aplikasi besar itu kita akan rilis pelan-pelan. Tapi memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh customer. Dengan adanya kolaborasi dengan customer tentunya. Nah, sekarang kita akan bahas lebih jauh lagi penggunaan Agile ini. Apakah Agile hanya bisa digunakan untuk development di bidang IT? Tidak. Jadi Agile itu di awal sebenarnya bukan diawali dari IT justru. Jadi di tahun 30-an konsep Agile ini sudah ada. Digunakan di Deming and Bell Labs, sebuah laboratorium. Laboratoriumnya ini untuk laboratorium geologi gitu ya. Di tahun 60-an, 70-an, 80-an sudah ada cikal bakalnya Agile. Namanya adalah Lean and Six Sigma. Kalau Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dari manufacturer pasti tidak asing dengan ini. Sampai sekarang pun masih digunakan. Jadi Agile ini digunakan juga untuk konsep manufacturer. Di mana di manufacturer itu kan nggak mungkin kita merilis sebuah produk yang belum jadi. Kalau aplikasi mungkin kita bisa menambahkan fitur. Kalau manufacturer kan nggak bisa, harus real. Namanya ada Lean and Six Sigma. Tahun 2000-an baru Agile Development Process ini muncul. Fokusnya ke development. Jadi di sini Agile itu muncul karena banyak developer atau programmer yang frustasi alias kesel dengan konsep metode waterfall. Yang mungkin sampai saat ini masih banyak yang menggunakan. Jadi kalau waterfall ya sesuai dengan air terjun ya. Nanti akan saya bahas sedikit tentang konsep waterfall seperti apa. Nah di 2000-an mereka akhirnya rilis yang namanya Agile Manifesto. Nanti akan kita bahas sedikit tentang Agile Manifesto dan sampai sekarang Agile pun masih digunakan. Tidak hanya di dunia IT tapi di bisnis-bisnis yang lain. Jadi dari contoh dan pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa Agile itu apa? Yang pertama, Agile itu bukan sebuah framework. Agile itu adalah way of thinking. Jadi, kerangka berpikir di sini atau pola pikir di sini, fokusnya bagaimana caranya kita melibatkan user ke dalam project. Antara user, customer, dan developer tentunya. Dan yang kedua, Agile ini memiliki fase yang lebih pendek dibandingkan dengan waterfall. Dibagi. Jadi prosesnya akan dibagi-bagi menjadi part yang lebih kecil yang nantinya disebut sebagai iterasi. Yang ketiga, Agile ini akan fokus ke develop good application. Jadi ya hampir sama sebenarnya waterfall. Saya tidak bisa bilang bahwa waterfall berarti nggak fokusnya ke good application, bukan.
Tapi fokus utama dari delivery-nya Agile adalah good application. Good application ini bisa dilihat dari mana? Tentunya dari kepuasan user. Nah, ada metode-metode yang lain atau konsep-konsep yang lain tidak hanya dilihat dari usernya, tapi dilihat juga dari dokumentasi dan lain sebagainya. Jadi, intinya Agile ini adalah sebuah perubahan kerangka berpikir dari yang tadinya waterfall menjadi konsep yang dimana kita bisa lari lebih cepat dengan adanya perubahan, gitu ya. Jadi konsep-konsep ini nanti akan digunakan untuk membuat kerangka kerja kita lebih cepat dan membuat hasil akhir dari aplikasi atau proyek kita lebih sesuai dengan yang diinginkan oleh user. Jadi, Agile ini baru bisa dijalankan kalau kita bisa menerapkan beberapa komponen ini. Yang pertama adalah mindset, Agile mindset. Jadi mindset Agile seperti yang saya bilang tadi, kita ada yang namanya keterbukaan. Kita ada kolaborasi dengan user dan customer. Jadi tidak hanya kita membaca dokumentasi permintaan customer, tapi kita perlu juga untuk berkomunikasi dua arah dengan customer. Ya, apa yang customer minta, apa yang kita bisa sediakan, kita bisa diskusi dua arah, bukan hanya satu arah saja. Customer minta ini, selesai. Yang kedua, ada yang namanya 4 Agile Value atau Agile Manifesto. Nanti kita akan bahas. Kemudian ada prinsip Agile dan ada praktisnya. Karena Agile adalah sebuah pola pikir, nanti framework-nya ada banyak. Jadi metode Agile ini dibilang sebagai alternatif untuk metode waterfall. Bagi yang belum tahu waterfall itu adalah sebuah metode pengembangan sederhana. Kalau kita sebutnya biasa metode tradisional ya, traditional developing, di mana sama seperti air terjun ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Air terjun itu kan dari atas ke bawah. Yang bawah nggak bisa dapat air kalau yang atas belum ada airnya. Sama seperti metode waterfall. Diawali dulu dari kita akan melakukan yang namanya cek user. Apa sih yang diinginkan user atau requirement gathering? Setelah kita mendapatkan requirement gathering, biasanya proses ini cukup lama, baru kita lanjutkan ke fase desain. Kalau requirement gathering-nya belum selesai, kita nggak bisa mulai fase desain. Setelah fase desain selesai, kita mulai fase development. Development selesai, kita mulai fase testing. Testing selesai, baru bisa kita rilis. Nah, kalau ada permintaan tambahan, user harus menunggu sampai semuanya selesai dulu. Nggak bisa tiba-tiba di develop ada perubahan, balik lagi. Bisa. Kalaupun mau balik lagi, berarti kita nggak bisa langsung ke develop. User requirement dulu, selesai, baru masuk ke desain, baru ke develop. Nggak bisa setelah user requirement langsung ke develop. Gitu. Itu kalau Agile. Dan Agile ini prosesnya lama. Developer atau tim teknis tidak bisa langsung bertemu dengan user. Jadi mereka hanya bertemu pada saat aplikasinya sudah selesai. Begitupun dengan user. User tidak bisa melihat progres aplikasinya sudah sampai di mana. Itu metode waterfall. Agile konsepnya tadi adalah kolaborasi, adaptasi, dan change quickly. Jadi perubahan itu boleh, tapi perubahan juga ada syaratnya. Tidak serta-merta semua yang diinginkan user langsung kita berikan, tidak. Semuanya ada syaratnya dan kita harus sesuaikan dengan kemampuan tim kita. Kita adalah mindset Agile. Mindset Agile ini didukung dengan 4 Agile Value atau disebut juga dengan Agile Manifesto. Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa akses di agilemanifesto.org. Di situ isinya ada 4 Agile Manifesto. Yang pertama adalah individual and interaction over process and tools. Maksudnya apa? Di Agile ini lebih mementingkan interaksi antar individu, baik itu antar tim ataupun interaksi dengan user dibandingkan proses dan tools. Jadi
proses atau tools yang paling baru, paling update itu tidak ada gunanya kalau tim kita tidak bisa pakai dan tim kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Gitu. Interaksi komunikasi antar tim ini juga sangat diperlukan untuk menghindari konflik yang bisa membuat proses pengembangan berjalan tidak efektif. Berbeda dengan waterfall. Waterfall kan satu-satu. Requirement gathering nanti yang bertanggung jawab adalah PM di situ dibantu dengan SA mungkin atau UX researcher. Setelah selesai SA akan membuat desain langsung diberikan ke programmer. SA hanya bertemu programmer pada saat itu. Jarang ada diskusi dengan programmer. Itulah kenapa banyak proyek-proyek waterfall itu developernya biasanya berantem sama SA. Developer berantem sama tester. Kenapa? Karena minimnya interaksi. Inilah yang mau dirubah di Agile. Mereka atau gerakan Agile ini lebih memfokuskan untuk individual and interaction. Yang kedua, working software over comprehensive documentation. Bukan berarti dokumentasi itu nggak penting ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Ada banyak isu di luar sana. Oh kalau kita pakai Agile, terus kita pakai frameworknya Scrum dan teman-teman ya kita nggak perlu bikin dokumentasi. Dokumentasi tetap ada. Dokumentasi tetap ada, tetap kita butuhkan di proses Agile, tapi fokus utamanya adalah aplikasi itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai yang diinginkan oleh user. Jadi goals utamanya adalah software yang berfungsi dengan baik dan sukses deliver ke user daripada dokumen untuk describe produknya. Tapi tetap ada dokumen ya di Agile atau di Scrum nanti disebut dengan artifact. Yang ketiga, customer collaboration over contract negotiation. Oke, ini hal yang sedikit tricky. Kalau kita membuat sebuah software atau sebuah aplikasi, apalagi untuk eksternal, pasti ada yang namanya kontrak. Jadi kalau di poin ketiga ini, apakah di Agile nantinya tidak akan ada kontrak? Bukan. Di Agile tetap akan ada kontrak, tapi kontrak ini nanti posisinya di bawah kolaborasi dengan customer. Maksudnya gini, software itu akan kita buatkan sesuai dengan permintaan klien ya. Tapi sebagian besar klien itu rata-rata nggak memahami dunia IT. Sehingga mereka tuh kesulitan menyampaikan apa sih sebenarnya yang mereka inginkan gitu. Oleh karena itu, kita akan melibatkan klien ke dalam proses development software ini. Jadi ini untuk menghindari pengembangan fitur atau sistem yang tidak sesuai dengan permintaan klien tadi. Kuncinya apa? Terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan klien. Contohnya si waiter tadi. Waiter tadi setelah mengeluarkan satu makanan, dia akan komunikasi dengan klien. Gimana Bapak Ibu makanannya? Apakah ada yang kurang? Nanti untuk menu berikutnya kita akan serve makanan ini. Apakah mau direvisi atau diganti? Nah itu salah satu bentuk kolaborasi. Sedangkan itu tidak ada di metode waterfall. Customer hanya dibutuhkan di fase awal dan fase akhir. Fase awal kita akan tanya kebutuhannya apa, fase akhir dia akan tes. Maka di situ akan terjadi banyak sekali eskalasi. Sehingga Bapak Ibu pasti akan mendapatkan banyak revisi. Yang keempat, respon terhadap perubahan itu lebih penting daripada mengikuti rencana. Oh, berarti Agile bebas dong, nggak ada rencana. Bukan. Jadi Agile di sini tetap mengikuti rencana, tapi rencana yang dibuat itu jangka pendek. Nanti kita akan bahas di model Scrum ya. Jadi rencananya jangka pendek, jadi perubahan-perubahan yang terjadi itu bisa kita respons dengan cepat. Contoh perusahaan yang sudah menerapkan Agile, mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah tahu ya beberapa bulan terakhir kita dihebohkan dengan TikTok Shop yang sudah ditutup. Kita nggak bisa jualan lagi di TikTok Shop. Nah, di TikTok Shop ini ketika sudah ditutup karena memang perizinannya tidak sesuai dengan
perizinan dia di aplikasi sebelumnya, karena dia kan izinnya bukan aplikasi untuk marketplace, dia kan aplikasi untuk sosial media gitu ya. Jadi di sini mereka membuat sebuah perubahan baru. Karena mereka tidak boleh jualan, berarti mereka menyiapkan satu fitur baru. Mungkin Bapak Ibu bisa cek kalau ada streamer yang sedang live, ada tombol kecil di situ, mereka menyediakan link. Linknya lebih simpel dari Linktree dan lain sebagainya. Kita bisa menambahkan, kita bisa jualan di mana aja. Even di situ juga ada WhatsApp. Nah, itu adalah salah satu respon perubahan yang dilakukan oleh TikTok. Dan jangka waktunya nggak terlalu panjang. Cepat. Gitu. Nah, itu adalah salah satu konsep atau contoh responding to change dibandingkan following a plan. Karena rencana ya seperti kita biasa janjian sama teman, justru yang kita janjian 1 bulan berikutnya misalnya kita janjian mau main, ternyata nggak jadi. Ya sama seperti ini. Plannya tetap ada, tapi ketika ada hal di luar rencana, kita tetap bisa menyelesaikan atau kita bisa respon dengan cepat. Nah, itulah yang disebut dengan responding to change. Oke, jadi itulah 4 Agile Manifesto. Jadi di sini adalah komponen-komponen apa saja atau value-value apa saja yang akan dan harus kita laksanakan ketika kita menggunakan Agile. Jadi di dalam Agile, Bapak Ibu harus memastikan misalnya Bapak Ibu mau menggunakan Agile di perusahaannya atau mau menggunakan Agile di proses development sebuah software, maka Bapak Ibu harus komit dengan 4 value ini. Oke, ini adalah Agile Manifesto tersebut. Tadi saya bilang bahwa Agile ini bukan sebuah framework. Agile ini adalah kerangka berpikir. Jadi framework-nya apa? Ini adalah beberapa framework di dalam Agile. Jadi ada banyak sekali framework-nya ya. Jadi di sini ada versi yang lightweight dan ada versi yang full. Kalau yang sebelah kanan saya, contohnya ada Scrum of Scrum, ada Scaled Agile Framework, itu digunakan untuk tim yang lebih dari satu, atau bisa dibilang yang perusahaannya sudah besar dan proyeknya banyak, atau satu aplikasi yang skalanya atau coverage-nya lebih luas. Sedangkan yang di sebelah kiri itu versi simpelnya. Ada yang namanya Scrum, ada yang namanya Extreme Programming, ada Kanban, ada Continuous Integration, Continuous Delivery, ada FDD, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh framework di dalam Agile. Bapak Ibu bebas mau menggunakan model yang mana, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang paling banyak digunakan memang Scrum. Jadi Scrum ini memang yang paling dekat dengan konsep Agile. Jadi sebuah konsep Agile digunakan. Kalau Kanban, Extreme Programming, dan lain sebagainya sama, kita tetap menggunakan konsep Agile tapi tidak full. Tapi kalau Scrum, full. Semua konsep Agile direpresentasikan ke dalam Scrum. Scrum sendiri pembagiannya ada banyak. Ada Scrum of Scrum, ada Scrum at Scale, kemudian ada Large Scale Scrum. Itu untuk tim yang lebih dari satu. Kalau timnya Bapak Ibu kecil atau Bapak Ibu masih baru mulai transformasi ya dari yang dulunya menggunakan waterfall di mana kita saling tunggu gitu untuk menyelesaikan sebuah project atau sebuah case. Ketika Bapak Ibu menggunakan Scrum, konsepnya sudah beda lagi. Kita harus bisa berlari. Kalau ada perubahan, kita harus cepat melakukan adaptasi. Nah, itu adalah framework-framework di dalam Agile. Nah, sekarang kita akan ambil salah satu framework, yaitu Scrum. Jadi yang akan kita bahas berikutnya adalah Scrum ini apa sih? Terus apa bedanya dengan model yang lain, khususnya dengan Waterfall. Di mana Waterfall ini tidak menggunakan konsep Agile. Konsep Waterfall adalah konsep tradisional. Jadi
saya samakan visi misi dulu ya dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya bahwa agile ini konsepnya adalah iterasi. Jadi pekerjaan yang besar dibagi menjadi part-part yang lebih kecil lagi. Walaupun semuanya nanti akan diselesaikan. Paling simple, kalau agile ini sama seperti kita makan. Nggak mungkin kita makan satu piring itu dalam satu kali suapan. Kita bagi menjadi beberapa part. Tapi sampai makanan itu selesai. Waterfall gimana? Apakah waterfall itu dalam satu piring akan dimakan langsung dalam satu kali suapan? Iya, karena itu dalam satu proses development. Dan itu prosesnya saling tunggu. Seperti yang saya jelaskan tadi ya di waterfall. Nah sekarang, Scrum itu apa? Konsep dari agile yang mana yang diterapkan di Scrum? Dan kenapa Scrum itu booming? Konsep ini sudah ada dari tahun 2000 ya, sudah saya jelaskan di awal. Agile itu ada dari tahun 2000, khususnya untuk IT Dev. Kenapa di Indonesia baru booming sekarang? Sebenarnya tidak Bapak Ibu, cuman yang menggunakan masih jarang. Ini booming lagi ketika banyak startup yang sudah mulai masuk di Indonesia, startup yang sudah mulai bisa berjalan dengan lincah, apalagi kemarin kita kena pandemi. Konsep agile ini cocok untuk digunakan ketika kita bekerja dengan banyak tim, dengan posisi yang berbeda-beda, ya sama seperti di Indonesia. Nah sekarang Scrum itu apa? Kenapa dia hype sekali? Kenapa banyak orang-orang yang bilang yuk pindah ke Scrum, kelebihannya apa? Oke, tadi saya sudah menjelaskan tentang konsep dari waterfall ya, sedikit tentang konsep waterfall. Sekarang kita akan bahas tentang Scrum. Scrum itu apa? Jadi ini adalah overview-nya. Ada overview dari Scrum ya. Oke, jadi Scrum itu berbeda dengan waterfall. Jadi kalau di waterfall kita kan timnya ada banyak biasanya. Kemudian beberapa juga ada juga beberapa kalau kita di agile di waterfall itu kita jadi Superman ya. Di satu orang bisa mengerjakan banyak case sekaligus, banyak project sekaligus di dalam satu waktu yang sama. Itu tidak bisa dilakukan di agile. Nah, Scrum ini memang banyak digunakan di pengembangan software, tapi Scrum ini sebenarnya dapat diterapkan untuk berbagai jenis kerja tim, tidak hanya untuk pengembangan IT project saja. Jadi, project yang kompleks ataupun project yang sederhana bisa. Nah, itulah sebabnya Scrum ini populer. Bagi banyak orang yang belum tahu Scrum, mungkin akan beranggapan bahwa Scrum ini hal-hal yang rumit gitu. Terus kita dipaksa buat lari gitu. Tapi sebenarnya Scrum ini memberikan kemudahan khususnya untuk manajemen dalam suatu proyek. Dan konsep yang digunakan pertama adalah collaboration. Saya jelaskan dari awal. Kalau waterfall tadi dimulai dari requirement gathering, apakah di Scrum nggak ada? Tetap ada. Siapa saja orang yang terlibat dalam Scrum? Jadi yang terlibat di dalam Scrum itu ada 3 komponen utama atau 3 roles. Yang pertama ada product owner, yang kedua ada Scrum Master, yang ketiga ada Scrum Team atau development team. Product owner dia yang akan berhubungan dengan internal stakeholder atau dengan customer atau dengan user. Ini adalah seorang product owner. Product owner ini sedikit berbeda dengan sales ya, Bapak Ibu, atau marketing. Jadi kalau sales dan marketing kan dia yang mendapatkan customer-nya, kemudian keinginan customer apa, product owner nanti yang akan menerjemahkan. Nah, ini beda juga dengan sistem analis. Sistem analis akan menerjemahkan dari segi teknis, membuat desain. Sistem analis masuk ke Scrum Team. Kalau product owner fokusnya ke bisnis, value. Jadi user minta aplikasi apa, user minta fitur apa, value-nya apa. Misalnya kita mau membuat sebuah aplikasi atau ada permintaan aplikasi, yang maju duluan adalah product owner untuk menganalisa. Jadi dia akan melakukan analisa. Apakah dia bekerja sendiri? Tidak.
dia bisa minta bantuan nanti dengan seorang Scrum Master. Scrum Master ini adalah core dari Scrum. Scrum Master posisinya berbeda dengan Project Manager. Scrum Master fokus ke tim. Hanya timnya saja. Jadi kalau Scrum Master itu gini, kalau saya punya tim, tugas saya sebagai coach yang untuk memastikan seluruh anggota tim saya menjalankan semua value yang ada di Agile, semua value yang ada di Scrum, dan sesuai dengan role-nya Scrum. Sebagai seorang Scrum Master, saya juga sebagai seorang teacher yang mengajarkan. Ajarkan ke tim saya apa itu Scrum, kemudian bagaimana penerapannya, kemudian ketika ada permintaan dari user, apa saja permintaannya, saya yang akan membantu tim saya untuk memahami permintaan tersebut sehingga mereka bisa menerjemahkan menjadi sesuatu yang sesuai diinginkan oleh user. Kira-kira seperti itu tanggung jawab Scrum Master. Nah, Product Owner dari segi bisnisnya, Scrum Master posisinya di tengah. Dia akan membantu tim teknis dan dia akan membantu Product Owner. Kalau Scrum Team, isinya tidak hanya satu orang ya Bapak Ibu, isinya banyak orang. Jadi nanti ada developer, ada sistem analis, ada software tester, kemudian ada juga UX researcher, UI designer, dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam satu tim. 3 orang itu ya. Nah, jadi ketika ada permintaan untuk pembuatan aplikasi atau software baru, Product Owner akan membuat sebuah artifak. Artifak itu dokumentasi yang ada di dalam Scrum, disebut dengan Product Backlog. Product Backlog ini permintaannya customer apa aja gitu ya. Kemudian dia akan melakukan ranking berdasarkan value-nya. Nah, ranking ini bukan hanya dari segi bisnis saja, tapi dari segi teknisnya juga. Dia dibantu sama Scrum Master. Kalau product owner, orang non-IT, nggak masalah. Tapi kalau Scrum Master, wajib orang IT. Dan orang IT bukan hanya yang baru belajar Scrum, tapi dia harus pernah ikut langsung ke dalam project. Walaupun projectnya waterfall. Karena tugas Scrum Master ini berat. Nggak bisa kalau tiba-tiba kita jadi Scrum Master, tapi kita belum ikut project sama sekali. Itu nggak bisa. Nah, di situ dia akan membuat sebuah artifak yang disebut dengan product backlog. Product backlog ini list apa saja yang dibutuhkan oleh customer berdasarkan rankingnya. Tapi ranking itu menurut product owner dan Scrum Master. Nah, kalau sudah mendapatkan product backlog, baru nanti kita akan masuk ke ceremonies. Namanya adalah sprint planning yang pertama. Di sprint planning, nanti kita akan mendiskusikan apa saja yang akan kita lakukan dalam fase sprint ini. Jadi, kalau di waterfall mungkin Bapak Ibu membuat project itu perhitungan main days-nya itu per hari atau per bulan selesai, di kontrak sudah ada. Kalau Scrum bagaimana? Boleh di kontrak sudah ada, jadi nanti dihitung juga berdasarkan product backlog-nya, tapi waktunya fleksibel Bapak Ibu. Misalnya, diberi waktu 6 bulan untuk mengerjakan proyek. Pembagian waktunya bebas, terserah timnya. 6 bulan itu sesuai atau tidak? Nantinya pasti ada yang namanya visibility analysis. Visibility analysis itu dilakukan sebelum proyek itu diterima. Jadi sebelum product backlog dirilis ke sprint planning, itu di fase pra-nya. Jadi yang ideal memang seperti itu, product owner, Scrum Master, kemudian customer, mungkin nanti dibantu oleh SA akan melakukan visibility analysis. Kalau sudah selesai semua, baru Scrum team-nya dikumpulkan. Nah, di sprint planning kita bahas waktu yang diberikan ke kita 6 bulan untuk menyelesaikan satu produk ini atau satu aplikasi ini. Nah, nanti kita mau bagi menjadi berapa lama, dipecah. Ya simpelnya kalau di database itu ada yang namanya normalisasi.
Kita pecah tabelnya supaya tidak ada redundansi data, tidak ada anomali. Nah, kalau di sini waktunya kita bagi-bagi dari yang value-nya paling tinggi dan kemampuan kita sebagai tim dev itu yang paling tinggi yang mana. Kita putuskan nanti dibagi menjadi berapa sprint. Sprint itu adalah time boxing. Jadi kalau misalnya kita pilih sprint bisa range waktunya 1 sampai 4 minggu. Bapak Ibu boleh pilih nih, mau sprintnya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, atau 4 minggu. Bebas, sesuai dengan kesepakatan tim. Gitu. Nah, di sprint planning awal, kita akan menentukan sprintnya berapa hari, kemudian nanti product owner akan menjelaskan product goals-nya itu apa. Jadi product goals itu goals utamanya aplikasi ini dibuat untuk apa. Kemudian tim, termasuk product owner di dalamnya untuk sprint planning, akan mendefinisikan di sprint 1 apa sih yang mau kita kerjakan duluan. Product backlog tadi kan ada listnya ya, di ranking seperti itu. Nanti kita hitung juga effortnya berapa, waktu yang dibutuhkan berapa. Biasanya kita bisa menggunakan bantuan namanya UCP atau use case point untuk menghitung main days. Nah, hasil dari meeting sprint planning nanti kita bisa ambil atau kita bisa dokumentasikan dalam bentuk sprint backlog. Isinya adalah task. Jadi task-task apa yang akan dikerjakan. Nah, nanti product backlog itu berarti isinya list saja. Tidak. Nanti di breakdown lagi. Product backlog itu isinya mulai dari epic. Jadi kalau list fitur itu masih di atas. Cuman fitur registrasi. Nah, dideskripsikan lagi sampai user stories. Minimal user stories baru bisa masuk ke product backlog. Kalau belum sampai user stories, berarti kita masih belum bisa menganalisa dan belum bisa menjalankan. Setelah sampai user stories, nanti haknya tim development atau scrum team untuk membagi task-nya ke siapa saja. Itu kesepakatan tim masing-masing. Jadi kalau di waterfall kan semuanya oleh PM ya. Si A mengerjakan ini, si B mengerjakan ini. Kalau di sini tidak. Dikerjakan oleh masing-masing anggota sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan. Nah, kalau kita menggunakan Scrum, kita nanti bisa menggunakan beberapa tools. Contohnya ada Jira, ada Asana, ada iScrum. Bapak Ibu boleh pilih yang manapun. Cuman sayangnya semuanya berbayar ya. Ada versi trialnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau buat sendiri boleh. Nanti menggunakan versi subscribe-nya Office 365, SharePoint, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa gunakan. Cuman yang sudah jadi juga ada. Nah, software-software itu membantu kita untuk menerapkan Scrum lebih simpel lagi karena semua roles-nya sudah masuk ke situ dan untuk dokumentasi kita juga dibantu dari situ. Oke, tadi kita sudah punya rencana sprint planning. Dari sprint planning berarti kita akan masuk ke sprint. Contoh saya membuat satu sprint itu 1 minggu. Jadi di awal itu pasti akan ada sprint planning dulu sebelum masuk ke satu sprint. Ketika masuk sprint, setiap hari di sini kita akan melakukan yang namanya daily Scrum meeting. Yang wajib datang adalah Scrum team dibantu dengan Scrum Master. Product owner boleh, tapi tujuannya hanya untuk memantau. Ya, setiap hari. Kalau di sini dituliskan 2 sampai 4 minggu. Standarnya 2 sampai 4, tapi kalau mau 1 minggu boleh kalau proyek kita kecil. Jadi semakin sering kita akan melakukan planning. Di partnya lebih kecil lagi. Tapi standarnya ya 1 sampai 4. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan melakukan apa? Jadi daily stand up atau daily scrum itu hanya dilakukan 15 menit. Tidak kurang, kurang boleh, lebih tidak boleh. Kenapa? Kalau Bapak Ibu sudah ngobrol lebih dari 15 menit, pasti yang diomongin bukan lagi tentang project. Pasti lebih dari itu. Dan itu tidak disarankan, karena fokusnya agile ini adalah fokus. Kita nggak boleh lebih dari, atau kita tidak bisa membahas lebih banyak lagi, gitu kan. Nah, jadi di daily stand up, daily scrum itu dimulai sebelum kita mengerjakan task masing-masing yang tadi sudah dibagi di sprint planning. Task ini bisa dilihat oleh semuanya. Jadi kita tahu siapa yang mengerjakan, kemudian kita tahu
datanya nanti disimpan di mana, dan seterusnya. Itu akan direncanakan di sprint planning. Di daily scrum yang kita bahas adalah pertama, apa yang mau dikerjakan hari ini, apa yang sudah dikerjakan kemarin, yang ketiga, apakah ada masalah. Scrum Master di sini membantu untuk menyelesaikan masalah. Bukan berarti Scrum Master-nya langsung ngoding, tidak. Scrum Master nanti akan mengarahkan kalau ada error ini atau ada masalah ini, pemecahannya seperti apa. Nah, itu yang akan dibahas di daily Scrum Meeting. Setiap hari ya Bapak Ibu. Nggak boleh enggak. Developer wajib hadir semuanya. Alias Scrum Team ya. Wajib hadir semuanya ya, karena bahas mereka. Nah, inilah yang disebut dengan kolaborasi, interaksi antar individu. Jadi kita saling tahu teman kita mengerjakan sudah sampai mana. Kalau di waterfall kan enggak kadang-kadang. Tim tester hanya akan bekerja setelah dev selesai. Kalau di sini semua bekerja di dalam waktu yang sama. Jadi ketika sudah ada produk backlog, kita kan tetap harus nunggu ya. Iya, kita harus nunggu untuk desainnya sesuai atau tidak, atau desain per sprintnya bagaimana. Itu bisa dirancang langsung di sprint planning. Desain itu selesai, tim dev-nya ngoding, kemudian tim testernya ngapain? Gabut dong? Enggak. Tim testernya bisa membuat yang namanya test plan. Jadi semuanya kerja. Nah, nanti di akhir kalau sudah selesai, tim testingnya kan otomatis akan melakukan testing ke software atau aplikasi yang sudah selesai tadi. Developernya ngapain? Membetulkan bug kalau ada, atau dia akan membuat dokumentasi. Jadi tetap dokumentasi itu penting di dalam Scrum. Dan di dalam Scrum itu nanti tidak ada yang namanya ini pekerjaan saya, tapi ini pekerjaan tim. Jadi kita harus saling bantu. Di daily Scrum akan dibahas pekerjaannya apa saja dan masalah apa saja. Kalau satu sprint sudah selesai, saya ambil tadi kan 1 minggu ya, berarti 5 hari. Bapak Ibu dan rekan-rekan boleh memilih di hari terakhirnya, Kamis atau Jumatnya, kita akan melakukan event lagi yang namanya sprint review. Di sprint review, di sini kita akan mengundang usernya. Jadi kalau saya pilih sprintnya 1 minggu, setiap 1 minggu sekali kita akan ketemu sama user. Jadi user akan ketemu dengan kita, kemudian kita akan berikan showcase-nya. Oh, project saya sudah sampai di sini. Kemudian untuk review ini kita harus memastikan user itu mencoba apa yang sudah kita buat di dalam satu sprint. Ini bukan cuma presentasi, ya user harus mencoba di sini, sprint review. Kita menjelaskan apa yang sudah selesai, sudah sesuai atau belum. Setelah kita melakukan demo tadi, kita akan menjelaskan juga next sprint, kita akan melakukan ini. Ada tambahan atau tidak, atau ada yang perlu diganti. Jadi kalau tadi saya bilang product backlog adalah urutan, ranking. Itu berdasarkan value. Bisa jadi customer tiba-tiba berubah pikiran, user tiba-tiba berubah pikiran. Nah, itu akan dibahas di sini. Jadi nggak nunggu dulu sampai aplikasinya selesai full, baru dia minta perubahan. Itu di sprint review. Setelah review, ada yang namanya retrospektif. Jadi di retrospektif ini nanti khusus untuk tim dev dan untuk Scrum Master. Product owner boleh nggak ikut? Boleh, tapi dia hanya menjadi penonton. Retrospektif fungsinya untuk apa? Di sini untuk evaluasi proses. Ya selayaknya proses yang sering kita lakukan, misalnya Bapak Ibu membuat sebuah event, pasti kan ada feedback-nya ya. Di sini juga sama. Di retrospektif akan bahas feedback. Jadi apa yang sudah berjalan lancar di satu sprint yang sudah kita jalankan kemarin, dan next sprint apa yang mau kita lakukan untuk melakukan upgrade, gitu ya, upgrade proses khususnya. Ya, jadi di sini kita bisa langsung ada yang namanya sesi curhat, Bapak Ibu. Kenapa kemarin development-nya terlalu lama, kita bisa bicarakan di sini. Oh, timnya ternyata bekerja di 2 proyek yang sama di dalam satu waktu. Terus solusinya apa? Itu akan kita bahas semuanya di dalam retrospektif. Nah, di sini Scrum Master memiliki peran penuh. Jadi, dia nanti sebagai moderator, dia yang membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Itu fungsi dari Scrum Master.
Jadi ini secara jelas apa yang dilakukan di dalam Scrum. Kalau sprintnya tadi sudah selesai sampai semua produk backlog sudah selesai semua, jadi di dalam Scrum ada yang namanya definition of done. Definition of done ini sebuah patokan di mana kita bisa menentukan bahwa oke, task saya selesai, oke, sprint saya sudah selesai. Itu disebut dengan definition of done. Jadi tidak hanya dari satu pendapat user saja. Ini udah oke belum? Oke, rilis. Tidak. Ada yang namanya definition of done. Kalau itu semuanya sudah selesai, baru bisa kita rilis. Nah, produk backlog sifatnya dinamis. Bisa berubah-ubah. Rankingnya juga bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Inilah kenapa Scrum itu disebut dengan tim yang dinamis. Beda dengan waterfall. Kita kan nggak bisa bolak-balik. Dan di sini yang diminta adalah semua timnya fokus. Itu kenapa kalau di Agile Manifesto tahun 2000, Scrum itu atau Agile itu akan lebih efektif kalau kita bisa bertemu setiap hari di dalam satu ruangan yang sama. Tapi setelah pandemi kemarin, sebenarnya sebelum pandemi juga sudah ngetren, tapi lebih ngetren lagi dan lebih muncul lagi setelah pandemi atau saat pandemi. Kalau kerja dengan face to face itu tidak memungkinkan, kita bisa menggunakan sistem online seperti ini, asalkan masih di dalam ruang atau room yang sama dan di waktu yang sama. Itu kesepakatan oleh semua anggota tim. Kalau di waterfall kan tidak ya. Waterfall misalnya saya seorang developer, sekarang saya mengerjakan project, nanti siang bisa jadi saya pindah. Tapi kalau di Scrum nggak bisa. Bapak Ibu harus fokus di situ dan semuanya kerja di satu waktu. Kalau pekerjaan saya sudah selesai gimana? Berarti silahkan direncanakan untuk task berikutnya. Konsep bantu-membantu atau kolaborasi di sini tetap ada. Jadi tidak serta-merta kalau tim dev itu ya fungsinya coding aja enggak. Dia bisa juga membantu tim yang lain. Dan di sini nanti kita mungkin sedikit bahas tentang value-nya Scrum ya, bahwa di Scrum itu kita harus saling bantu. Jadi intinya ketika Bapak Ibu menggunakan Scrum, framework Scrum, pekerjaan Bapak Ibu itu akan dipisah-pisah menjadi part yang lebih kecil. Tapi bukan berarti di part itu Bapak Ibu bisa santai ngerjainnya, nunggu. Harus disesuaikan dengan sprintnya. Waktunya berapa lama, tasknya apa saja. Nah, nanti akan dihitung lagi, ada perhitungannya lagi. Jadi supaya pekerjaannya lebih cepat. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa orang banyak yang pindah ke Scrum? Padahal mungkin di waterfall kita sering kok menggunakan model-model seperti ini. Saya kalau mengerjakan menggunakan waterfall saat ini juga dibagi-bagi sama timnya. Saya mengerjakan fitur ini dulu, nanti fitur ini sudah selesai baru fitur yang lain. Ya, tapi konsepnya itu masih menggunakan konsep waterfall, belum Scrum. Jadi waktu tunggunya lebih lama, kolaborasinya nggak jelas gitu ya. Tapi kalau di sini sudah fix, seremoni semuanya harus dijalankan, artifact juga harus ada gitu. Kalau di waterfall kan itu masih inisiatif kita. Kalau kita sebutnya biasanya di jokes-nya Scrum Master itu agile berbulu waterfall namanya. Jadi agile-nya sudah ada sedikit, tapi di dalamnya masih waterfall. Agile itu nggak bisa Bapak Ibu cuman didasari oleh satu tim saja nggak bisa. Semuanya harus agile, termasuk nanti yang memberikan keputusan. Kalau yang memberikan keputusan nggak agile, ya kita nggak bisa bergerak cepat. Makanya ada tadi large Scrum, ada safe, ada Scrum of Scrum. Salah satu tujuannya itu. Organisasi kita pun harus agile. Tapi mungkin bisa dimulai dari pilot project paling kecil. Kita buat satu project dulu sebagai pilotnya menggunakan modal Scrum. Lalu kembali ke yang tadi. Kenapa banyak orang beralih ke agile? Bedanya dengan Scrum apa? Ini adalah salah satu atau sedikit strategi pemilihan metodologi yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu nanti akan melakukan pengembangan software. Jadi, kalau kita lihat dari kemampuan untuk membuat atau menyelesaikan produk, kalau requirement-nya belum clear, waterfall itu jelek.
Jadi ada structure metodologi, ada RAP metodologi, ada agile metodologi. Agile metodologi kan banyak ya tadi. Kalau structure contohnya waterfall. Paralel itu V model. Prototyping, drawaway itu RAD. Rapid Application Development. Kalau requirement-nya masih belum jelas, waterfall itu jelek. Kenapa? Waterfall itu biasanya paling banyak makan waktu ketika kita melakukan user requirement. User requirement-nya panjang, 2 bulan, 3 bulan, fase development-nya jadi lebih sedikit. Gitu. Kalau kita menggunakan RAD, prototyping, kemudian throwaway, dan agile, itu bagus. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan rapid application development, ada prototyping, kita berikan ke user, berarti kita ada komunikasi. Kalau waterfall nggak, kita cari informasinya dulu, terus kita bikin desain bisa nggak? Nggak bisa, karena fase requirement-nya belum selesai. Jadi kalau misalnya mungkin selama ini Bapak Ibu menggunakan metode, loh saya setelah dapat requirement, saya desain dulu kok, terus saya kembali lagi. Berarti itu masih metode waterfall campuran. Kalau waterfall ya requirement analisis selesaikan dulu, kalau sudah selesai baru kita buat desain. Desain itu termasuk prototyping ya, termasuk pembuatan use case dan lain sebagainya. Itu desain. Nah kalau prototyping kan enggak, kita dapat request, kita buat prototipenya, kita berikan, dapat feedback. Kalau agile, kita sudah punya dia di Scrum contohnya kita sudah punya product backlog itu dari user. Kemudian di Scrum kan kita selesaikan satu sprint ketemu user. Berarti requirement yang berikutnya nggak masalah. Kalau belum sampai user story, misalnya masih sampai epic, nggak masalah. Karena itu bukan suatu value yang nilainya tinggi. Yang kedua, kalau timnya Bapak Ibu masih belum familiar dengan teknologinya. Maksud saya di sini, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi base-nya iOS menggunakan bahasa pemrograman Swift. Tapi timnya Bapak Ibu belum ada yang bisa. Kalau kita pakai waterfall, jelek. Kenapa? Karena kalau kita belum familiar dengan teknologi itu, kita pasti membutuhkan waktu yang lama. Loh, tapi kan di waterfall kita bisa punya waktu belajar, karena kan metode tadi requirement gathering dan desain membutuhkan waktu lama. Berarti sambil menunggu itu kita bisa belajar dong. Bisa. Tapi yang Bapak Ibu pelajari di situ, misalnya Bapak Ibu belajarnya tentang NFC, pakai Swift, ternyata nggak butuh NFC, yang dibutuhkan adalah GPS, sedangkan Bapak Ibu belum belajar, sudah masuk ke fase development. Nah itu membuat waktunya lebih molor lagi. Kalau agile gimana? Ya nggak masalah, kita bisa bagi timnya. Yang lain jalan mengerjakan sesuai tasknya, yang satu misal belajar. Loh saya sudah melakukan itu kok di waterfall. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan model itu, berarti itu metode waterfall-nya sudah campuran. Nah, kalau di waterfall kan memang harus sesuai dengan urutan ya. Jadi kalau familiar teknologinya masih rendah, ya memang waterfall itu jelek karena kan nanti kita di pressure biasanya kalau requirement gatheringnya lama, yang di press siapa ya? Developer. Suruh cepat selesai gitu. Kalau di agile enggak. Kalau kompleks aplikasinya, rata-rata semuanya bagus kecuali prototyping. Kenapa prototyping? Kalau prototyping kan Bapak Ibu perlu membuat prototype banyak karena kompleks tadi. Kalau reliable, semuanya juga masih bagus. Kalau kompleks agile berarti kita akan lebih detail karena part-partnya kecil. Kalau waterfall kita akan lebih detail lagi melakukan requirement. Di agile, requirement gathering-nya berarti sebentar dong. Kita sudah dapat gambaran awalnya. Kemudian PO, SA, dan lainnya tetap bisa melakukan requirement gathering. Sementara developernya ngoding untuk sprint 1. Sprint berikutnya berarti dia masih bisa requirement gathering lagi. Masih bisa ketemu user lagi. Yang keempat, short time schedule. Jelas kalau waterfall nggak panjang metode waterfall itu. Kalau kita kembali lagi ke fase requirement, berarti harus tunggu sampai requirement-nya selesai. Bisa langsung. Kalau agile nggak, kita bisa bekerja bersamaan. Kan model kerja yang beda-beda. Testing belum selesai, atau testing belum dijalankan, kita bisa buat test plan-nya. Developer masih nunggu desain belum selesai, developer bisa menyiapkan tools-nya, developer bisa testing tools-nya, atau bisa belajar.
Schedule visibility. Kalau structure, waterfall, standar yang digunakan paling Ganjar. Yang ingetin paling PM atau dokumen analis, ini belum selesai, ini belum selesai. Dan paling kita kejar-kejaran. Yang ada nanti sering terjadi adalah developer bentrok dengan tester. Karena aplikasinya belum selesai, kemudian mereka sudah minta penambahan lagi. Kalau di Agile enggak, semua jadwal itu visible. Semua jadwal bisa dilihat oleh semua user. Jadi kita bisa tahu yang molor siapa, nanti kita akan bahas di retrospektif. Di retrospektif, apa sih yang membuat molor? Jadi tidak ada judgmental ya di dalam Scrum. Yang ada di Scrum adalah keterbukaan, kemudian di Scrum juga kita akan diajarkan untuk yang namanya saling membantu. Jadi semua jadwal itu kelihatan dan kita harus punya rasa untuk menyelesaikan semuanya. Jadi ini kira-kira salah satu strategi pemilihan metode pengembangan ya. Selain Bapak Ibu harus mempertimbangkan juga SDM. Mungkin saya tambahkan sedikit ya tentang Scrum prinsip dan Scrum value. Jadi Scrum itu memiliki 6 prinsip. Yang pertama adalah control over empirical process. Maksudnya apa? Di dalam Scrum menjunjung penuh yang namanya transparansi, evaluasi, dan adaptasi. Transparansi di sini, kalau kita punya source code misalnya, kita harus simpan di source yang sama. Kelihatan yang edit siapa. Kalau di waterfall kan enggak. Kadang kita bingung nih, ini taruh di mana, jadi satu. Nanti adminnya yang melakukan production dan lain sebagainya. Kalau di Scrum enggak, semuanya harus disepakati. Yang kedua adalah self-organization. Jadi, masing-masing orang yang sudah memutuskan atau perusahaan yang memutuskan untuk berubah ke konsep Agile harus punya mindset ini. Bahwa kita harus menyelesaikan task kita sendiri dan kita harus komitmen. Kita harus mandiri. Jadi jangan sampai karena kita yang telat, tim kita jadi berantakan. Itu nggak ada di waterfall. Itu ada di Scrum. Yang ketiga adalah kolaborasi. Bukan berarti kalau kita melakukan kesalahan terus teman-teman kita ikut tanggung jawab, enggak. Kolaborasi di sini maksudnya adalah distribusi pekerjaan. Ketika ada masalah, kita bantu teman kita. Bukan berarti teman kita tiba-tiba ngilang, nggak tahu kemana, atau nggak bisa teman lainnya yang menyelesaikan. Bukan. Nggak seperti tugas kelompok pas kuliah ya, ada yang satu yang cuma tugasnya ngeprint, nggak kayak gitu. Kolaborasi di sini maksudnya adalah kita bisa berbagi berbagai macam ilmu, karena di dalam Scrum, tim itu isinya nggak hanya developer. Isinya ada tester, ada analis. Di situ kita bisa saling ngobrol. Beda dengan waterfall, kita semacam terhubung gitu. Developer dengan tester, developer dengan SA. Tapi kalau di Scrum dijadikan satu. Itulah yang disebut dengan kolaborasi. Jadi kesadaran, kejelasan distribusi, dan bagaimana cara bekerja sama. Yang keempat adalah value based prioritization. Jadi dalam Scrum, task atau tugas itu harus diprioritaskan berdasarkan nilai dan kepentingannya. Yang kelima adalah time boxing. Di waktu itu penting. Kalau Scrum berarti bisa molor, enggak. Kita punya waktu sprint 1 minggu, ya berarti harus selesai semua tasknya dalam 1 minggu. No excuse, kecuali force major. Jadi sprint ya time box. Kalau kita mau melakukan daily Scrum 15 menit, ya 15 menit. Setelah itu potong. Scrum Master tugasnya. Yang terakhir adalah iterative development. Jadi project Scrum itu kan tadi sudah kita bagi menjadi part-part yang kecil. Jadi aktivitas ini akan terus berulang. Jadi nanti kita akan cek lagi, kemudian kita akan kerjakan ulang kalau ada bug dan seterusnya. Akhirnya produk itu jadi lebih baik dan kita bisa fokus ke detail-detail yang lebih kecil. Yang terakhir, saya akan bahas sedikit tentang Scrum Value. Jadi sebagai seorang anggota tim di dalam tim Scrum, kita harus memiliki beberapa komponen ini. Yang pertama adalah fokus. Jadi Bapak Ibu nanti harus bisa fokus. Yang dimaksudkan fokus di sini, Bapak Ibu harus fokus dengan task-nya masing-masing. Anggota Scrum Team itu harus ada
komitmen, dan harus ada fokus. Fokusnya adalah ya saya mengerjakan task ini sampai selesai. Nggak boleh lebih. Maka dari itu tim Scrum itu standarnya dia hanya mengerjakan satu project di satu waktu yang sama. Terus kalau tim saya sedikit gimana caranya? Nanti ada triknya sendiri. Akan dibahas di Scrum Master. Jadi fokus ini adalah nilai utama dari setiap sprint planning. Jadi tujuannya sprint planning itu untuk memastikan nanti fokusnya di bagian apa, tasknya di bagian mana, akan fokus di situ. Dan masing-masing anggota pada saat sprint planning nanti biasanya kita akan tanya, apa yang difokuskan untuk sprint kali ini? Apa yang mau dilakukan untuk mewujudkan sprint goal? Yang kedua adalah opens atau keterbukaan. Jadi segala sesuatu itu harus transparan, nggak ada yang disembunyikan. Dan anggota lain bisa memberikan feedback. Ini memang nggak mudah ya, tapi ini penting. Kalau kita nggak terbuka, tim kita nggak akan tahu apa masalah kita, jadi mereka nggak bisa membantu. Yang ketiga adalah respect. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke tim Scrum, ada ceritanya perbedaan golongan, perbedaan ilmu, perbedaan usia, tapi kita harus saling respect. Justru perbedaan itu nanti yang membuat kita bisa semakin kaya pengetahuannya, keilmuannya, dan bisa membuat produk kita lebih baik lagi. Respect. Jadi nggak boleh saling menyalahkan, nggak boleh saling menjatuhkan di dalam tim Scrum. Yang keempat adalah komitmen. Bapak Ibu harus memiliki komitmen. Komitmen untuk menyelesaikan semua task, komitmen untuk menyelesaikan sprint goals, menyelesaikan product goals. Yang terakhir adalah courage. Courage di sini lebih ke keberanian ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah transformasi ke agile, berarti Bapak Ibu harus memiliki sikap-sikap agile. Gitu. Jadi di mana kita harus berani berpendapat, kita harus berani untuk memberikan feedback. Feedback ini untuk kebaikan ya, bukan berarti menjatuhkan gitu ya. Kritik yang membangun. Dari kritik kan kita bisa memberikan saran, bukan hanya menyalahkan. Jadi di tim Scrum itu bukan who I am, tapi who we are. Intinya dalam Scrum, sebagai nantinya kalau dari sudut pandang seorang Scrum Master, Bapak Ibu fokusnya ke anggota. Proses di dalamnya seperti apa, kesehatannya seperti apa, kalau Gen Z bilangnya mental health. Kita harus bisa menciptakan lingkungan kita itu nggak toxic. Itu tugasnya Scrum Master, berat di situ. Jadi intinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau transformasi dari dari waterfall ke Scrum, yang perlu diubah adalah habitnya. Kalau konsep teori itu bisa menyusul, tapi nanti Bapak Ibu juga harus paham, agile ini seperti apa sih, ada manifesto, dan nanti Bapak Ibu harus belajar lagi prinsipnya, Scrum juga konsepnya seperti apa, role detailnya seperti apa, itu harus Bapak Ibu pahami dulu sebelum Bapak Ibu melakukan transformasi. Jadi ini secara garis besar sebenarnya apa sih agile itu dan Scrum itu seperti apa. Jadi ini beberapa yang bisa saya sampaikan untuk hari ini tentang overview tentang Agile dan Scrum ya. Jadi kalau kita bahas lebih lanjut lagi, masih panjang Bapak Ibu yang perlu kita lakukan. Dan di Inixindo sendiri untuk pembahasan Agile dan Scrum, itu kita ada 4 course. Jadi mulai pertama Bapak Ibu harus kenalan dulu tentang Scrum itu apa. Kita tadi sudah sedikit kenalan dengan prosesnya, kemudian Bapak Ibu nanti bisa memilih sesuai role-nya masing-masing. Kalau yang saya ceritakan tadi dari sudut pandang seorang Scrum Master, sudut pandang product owner beda lagi, sudut pandang Scrum developer beda lagi, dan nanti dari segi PM juga berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu mau bertransformasi, berarti yang harus kita ubah adalah habit kita sendiri. Bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dengan cepat, kita bisa terbuka, dan bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan baik. Salah satu kekurangan orang IT adalah belum bisa berkolaborasi. Jadi, yuk mulai sekarang kita coba bagaimana caranya kita berkomunikasi baik dengan orang dan bagaimana caranya kita berkolaborasi dengan baik. Oke, akhir kata, marilah kita semua coba belajar untuk Scrum.
Oke, baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan lagi ke Mbak Nanda, silahkan. Kita langsung masuk ke sesi selanjutnya, Bapak dan Ibu. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang sudah ada di kolom chat. Akan aku bacakan. Mbak Mi siap ya untuk menjawab pertanyaan dari peserta webinar pada pagi hari ini. Oke, silahkan. Yang pertama itu ada dari Bapak Argi Eka Putra. Izin bertanya, bagaimana dengan pengembangan antar perusahaan yang berkaitan dengan deal biaya pengembangan di awal karena hal ini memicu penambahan ruang lingkup di luar kesepakatan. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana caranya kalau ada deal cost ya? Nah, terima kasih ya Bapak untuk pertanyaannya. Itu akan dibahas juga Pak di Agile. Jadi tugasnya product owner. Pasti itu ada dong, kita harus ada deal time, ada deal cost. Kalau kita bicara masalah segitiga project management kan ada 3 ya. Ada time, cost, dan ada quality. Tapi kalau kita sudah transform ke Agile, segitiga project management sudah berubah. Bukan lagi ke quality adalah sebuah kewajiban, quality di segitiga project management diganti menjadi scope. Nah, di sini kita bicara masalah cost. Kalau costnya sudah dibagi, misalnya kita hanya bisa menyelesaikan dalam waktu 3 bulan dengan budget 100 juta. Gimana? Berarti pada saat kita akan melakukan yang namanya product backlog, kita menyusun product backlog, seorang product owner harus mengestimasi juga biaya yang dikeluarkan berapa. Dan di situ dia harus dibantu sama Scrum Master. Lebih baik lagi kalau SA langsung ikut. Jadi kita bisa memperkirakan budgetnya. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah sprint budgetnya sudah kepakai beberapa persen, tidak sesuai dengan rencana misalnya, nanti nggak cukup nih kayaknya sampai akhir project, nanti kurang. Bagaimana? Nah, Bapak bisa cek lagi analisisnya. Tadi kalau saya bilang, Scrum ini base-nya adalah value. Berarti yang masuk paling awal yang kita harus cek adalah cost yang sesuai value-nya dulu yang mana. Itu yang kita utamakan. Selain itu, berarti nanti kita bisa re-estimate lagi. Dan pastikan memang harus sesuai dengan cost-nya. Itu pasti, Pak. Dan nanti di dalam training product owner, kita akan bahas itu juga bagaimana caranya kita mengestimasi. Jadi itu nanti ada triknya sendiri bagaimana caranya kita mengestimasi cost ini biar cukup gitu. Gimana caranya 100 juta ini dicukup-cukupin. Di Agile bisa, Pak. Dan itu bahkan lebih simpel dibandingkan waterfall karena estimate yang nanti Bapak akan buat itu per sprint. Kalau waterfall kan semuanya. Kalau sekarang kita dapat sekian, sudah kepakai 80 juta misalnya, sisa 20 juta, sedangkan kita masih punya 3 sprint lagi, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus buat 3 sprint itu, ya cukup dengan 20 juta. Itu lebih simpel daripada Bapak harus mengestimate satu project langsung menggunakan waterfall. Kalau ada penambahan biaya, berarti itu harus persetujuan dari user. Biasanya penambahan biaya kalau user ada penambahan yang memang kita tidak bisa handling dengan biaya yang sudah diberikan. Dan tentunya ada kolaborasi tadi di review lebih mudah lagi untuk memberikan pengertian ya ke user bahwa proses ini sebenarnya biayanya bisa bertambah atau bisa juga sisa. Nanti ada tekniknya, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, ada lagi mungkin? Kalau sudah cukup? Ada lagi nih, Mbak Mi, dari Pak Agus. Pak Agus nanya, mana yang lebih baik antara Scrum dan Kanban? Oke, mana yang lebih baik? Jadi itu sebenarnya tergantung objeknya, Pak. Jadi tergantung tujuannya. Kanban dan Scrum itu sama-sama agile, tapi frameworknya beda. Kalau Scrum itu kan fokusnya kita punya 3 role ya. Kalau Kanban enggak. Base-nya adalah task. Ada yang namanya Kanban board, di mana task-nya itu kita bisa masukkan satu-satu, nanti tinggal pilih developernya mau mengerjakan task yang mana. Kalau project Bapak kecil, bisa lebih efektif menggunakan Kanban. Tapi kalau proyeknya besar dan terstruktur, saran saya menggunakan Scrum karena lebih runtut lagi. Kalau Bapak mau prosesnya cepat, ya memang Kanban lebih cepat.
tapi kolaborasi dengan usernya nggak terlalu banyak. Jadi tergantung kebutuhannya nih, Bapak mau membuat project seperti apa atau produk yang mau dihasilkan seperti apa. Jangan lupa SDM-nya juga ya. Kalau SDM-nya Bapak banyak, Kanban itu akan lebih efektif karena kita bisa selesai lebih cepat. Kalau SDM Bapak terbatas, Bapak bisa menggunakan metode Scrum. Jadi kita bisa membuat teknik yang nantinya mengefisiensi SDM. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Ada lagi mungkin? Juga dari Pak Bobi Jonathan, banyak banget pertanyaannya, tapi kita persingkat ya. Ya. Ini poinnya yang seru adalah apa itu story point? Apakah benar kalau story point memperkirakan durasi development, bukankah effort yang diestimasi? Oke. Jadi gini, mungkin nanti Bapak kalau mau lebih jelas bisa ikut training Scrum Master ya. Jadi saya bahas sedikit nih tentang story point. Story point itu base-nya kita menghitung based on user story. Jadi ada story point, ada effort. Kalau kita bilang dulu di waterfall ada yang namanya use case point. Itu based on use case-nya secara garis besar. Tapi kalau story point ya based on user story-nya. Jadi kalau dibilang effort ya iya memang effort akan dihitung tapi per story. Jadi dari story point nanti kita akan bisa hitung effortnya berapa, kita bisa hitung man hours-nya berapa, dari situ kita bisa memperkirakan berapa orang yang bisa menyelesaikan task ini, atau task ini bisa selesai dalam waktu berapa lama. Tapi base-nya adalah user story, titik besarnya di situ. Kalau use case point, use case. Tapi kalau story point, per story. Dari story point nanti kita bisa breakdown lagi menjadi sebuah task. Kira-kira seperti itu. Mbak Nanda, mikrofonnya masih mute. Berarti aku buka 2 pertanyaan lagi ya. Oke, Di sini boleh. ada Pak Wawan. Biasanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk develop software menggunakan HP dan baiknya intensitas pertemuan dengan customer itu seperti apa? XP ya, Extreme Programming. Oke, sesuai dengan namanya, ekstrim ya Pak. Jadi kalau Extreme Programming itu saya nggak bisa sebut waktunya karena masing-masing tim itu punya background yang berbeda. Satu, SDM-nya seperti apa. Kalau SDM kita banyak tapi dia nggak familiar dengan teknologinya, sama aja lama. Yang kedua, scope-nya. Scope-nya berapa besar. Yang ketiga, cost-nya. Kalau cost-nya semakin banyak kan Bapak bisa hire programmer baru, Bapak bisa beli APA, Bapak bisa beli template dan lain sebagainya. Nah, kalau extreme programming pada dasarnya berbeda dengan Scrum. Kalau Scrum tadi kita bagi per sprint ya. Kalau extreme programming itu hampir mirip dengan prototyping, tapi kalau prototyping hanya prototype yang kita berikan, tapi kalau extreme ketika itu sudah oke, maka kita akan buat langsung di situ. Misalnya lebih dari prototype, lebih atas lagi yang bisa kita gunakan, baru kita akan buat. Kalau proyeknya Bapak kompleks, saya tidak sarankan menggunakan extreme programming, karena pasti nanti akan ada beberapa part yang tidak bisa kita analisis secara detail. Tapi kalau proyek Bapak kecil dan Bapak memiliki tim yang solid dan tim yang senior ya, maksud saya senior di sini dia sudah familiar dengan teknologinya, itu akan lebih cepat lagi. Cuman kalau waktunya saya tidak bisa memprediksi berapa. Nah standarnya sih gini, kalau aplikasinya kecil hanya digunakan oleh internal perusahaan, misalnya nih ya, untuk aplikasi absensi internal, kalau menggunakan extreme programming itu ya paling cepat bisa 3 bulan. Rata-rata seperti itu. Tapi kembali lagi ya, 3 aspek tadi, harus ada SDM-nya berapa dulu, modelnya seperti apa, scope-nya bagaimana, dan cost-nya berapa. Itu yang harus dipertimbangkan juga. Dan berapa kali kita harus ketemu dengan user. Kalau extreme programming, Pak, sebelum kita mengeksekusi kan berarti kita harus membuat dulu desainnya atau prototipe-nya seperti apa ya. Ketika prototipe-nya selesai, Bapak harus ketemu. Berapa kalinya? Lebih banyak lebih bagus. Kalau prototipenya ada revisi terus atau belum sesuai, masih ada yang salah, ngulang lagi, ya berarti semakin sering.
Jadi tergantung lagi dari scope dan bagaimana user menanggapi hasil yang sudah Bapak buat. Semakin sering ketemu berarti Bapak akan semakin paham yang diinginkan user, berarti harusnya semakin kecil kesalahan yang dibuat pada saat fase development. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi mungkin satu lagi yang mana Anda ya? Lagi ya, Oke. yang paling terbaru nih, bagaimana dari Pak Joni, bagaimana Scrum Master manage sprint agar developer tidak overload dalam mengerjain apps dan tidak delay untuk tidak banyak bug karena kebanyakan dari SDM developer sangat terbatas. Oke, baik. Jadi bagaimana Scrum Master manage tight sprint? Gini Pak, mungkin saya samakan dulu ya frekuensi kita, bahwa yang menentukan task itu adalah timnya sendiri. Jadi tim dev. Tugas Scrum Master di sini untuk memastikan mereka mengerjakan sesuai dengan tasknya masing-masing dan sesuai dengan waktunya. Tapi saya tegaskan di sini bahwa Scrum Master itu berbeda dengan Project Manager. Jadi Scrum Master tidak bisa memaksa developer untuk menyelesaikan gitu ya, atau istilahnya nanti kamu saya kasih SP nih kalau nggak selesai, nggak bisa. Yang bisa dilakukan Scrum Master adalah menggunakan alat yang namanya burn down up atau burn down chart. Jadi dia bisa melihat kinerja developernya. Kalau misalnya ini belum selesai, ya berarti dia bisa ke developernya. Kenapa ini nggak selesai? Tapi bukan berarti dia langsung memerintah, selesaikan dong sekarang. Enggak, dia harus cari tahu dulu masalahnya apa, kemudian dia akan melakukan coaching, Pak. Kalau di coaching nggak bisa, berarti dia bisa kembalikan ke project manager. Nah, kalau kita sebagai Scrum Master, berarti tugas kita, karena daily kita ketemu, kita harus cek apa yang belum selesai, kemudian kita akan mengingatkan lagi. Jadi tugas kita tuh sebenarnya kayak alarm, Mbak. Di apa yang belum selesai nih, besok harus selesai ya. Nah, nanti kan ada konsekuensinya. Kalau task A nggak selesai, temennya nggak bisa ngerjain, dan lain sebagainya. Itulah yang akan dibahas di daily Scrum. Kalau misalnya ada yang belum selesai, harusnya jatahnya sehari ini selesai, tapi belum, kita tanya kenapa dia nggak selesai dan komitmennya diselesaikan kapan. Itu tugasnya Scrum Master. Tapi kalau memberikan punishment, bisa. Yang bisa kita lakukan hanya defense, Pak. Dan kita nanti bisa dibantu oleh beberapa tools macam Jira, Asana, atau iScrum. Itu akan ada notifikasi. Jadi kalau dia belum submit misalnya, perjanjian kita developer untuk aplikasi atau source code harus diupload jam 5 sore. Setengah 5 atau jam 5 kurang 10 lah. Akan diingatkan lagi untuk submit. Jam 5 lebih 1, kalau belum submit akan dinotifikasi lagi oleh aplikasi. Jadi besoknya ketika daily Scrum, Scrum Master tinggal minta komitmen ke developer tersebut. Kenapa dia nggak selesai? Butuh waktu berapa lama lagi? Jadi kalau misalnya dia butuh waktu, oke saya butuh waktu sehari lagi, berarti task berikutnya harus tetap sesuai waktu. Itu tadi harus diterapkan di semua anggota bahwa di Scrum itu self-organize. Jadi yang saya bilang, Pak, habitnya harus dirubah dulu. Habit dari programmer atau developernya. Ya tugas kita hanya untuk mengingatkan dan coaching. Kita juga ajarin mereka gimana sih manajemen waktu yang baik. Kalau SDM-nya terbatas, nanti banyak trik yang bisa digunakan, Pak. Di salah satunya kita bagi tugasnya supaya nggak molor. Misalnya si A mengerjakan tugas hariannya dulu untuk hari Senin, si B mengerjakan tugas project semuanya. Seperti itu. Jadi ada banyak trik yang bisa dilakukan. Tapi kembali lagi di sini, kalau misalnya ada bug, berarti itu kan bug itu kadang ditemukan setelah testing. Pastikan sebagai seorang Scrum Master pada saat melakukan prioritas, kita juga harus tahu, karena itu yang saya bilang tadi ya, Scrum Master itu harus tim teknis. Hole-nya di mana? Dari hole itu nanti kita bisa perkirakan, oh ini nanti kemungkinan akan testingnya lebih tight lagi. Enaknya Scrum, kalau misalnya ada bug di satu sprint atau satu task gitu ya, kita bisa selesaikan dulu. Atau tim testernya bisa report dulu. Jadi developer mengerjakan, tim testernya mengerjakan tes lagi.
selanjutnya. Kalau nggak bisa diselesaikan di satu sprint gimana? Nggak apa-apa, depending dilanjutkan di sprint berikutnya. Konsekuensinya, waktu untuk task-task yang lain harus lebih cepat. Kira-kira seperti itu yang bisa dilakukan. Oke, Mbak Nanda. Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya, Mbak Mi. Sama-sama. Mungkin ini yang tanya banyak banget ya Bapak Ibu. Ya, Mungkin intensitas chatnya banyak iya. banget di pertanyaan. Nih, saya seneng nih banyak sekali nih yang Yang tertarik excited. dengan Agile sama Scrum ya. Jadi memang kalau kita bahas cuma 1,5 jam nggak cukup ya Bapak Ibu. Cuman saran saya ya nanti Bapak Ibu harus belajar dulu konsep Agile-nya seperti apa. Tapi bukan hanya Bapak Ibu, seluruh anggota timnya. Dan kalau dibagi ya tadi ya yang kita pelajari ada 4 course di Inixindo sendiri sesuai dengan role-nya. Handling masalah untuk product owner, Scrum Master, dan tim dev itu berbeda-beda. Jadi jangan takut untuk mulai bertransformasi Bapak Ibu, yuk kita mulai melangkah biar bisa lari lebih kenceng lagi gitu ya. Oke, mungkin dari saya itu aja Mbak Nanda. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nanda. Oke, terima kasih Mbak Mi. Bapak dan Ibu, kita selanjutnya move ke sesi selanjutnya yaitu tahap bermain kuis dengan harapan bisa mengulik kembali apa yang tadi pemaparan yang Mbak Mi sudah sampaikan agar mudah lebih diingat lagi nantinya dalam kuis ini juga ada akan saldo e-wallet yang bisa didapatkan Bapak dan Ibu. Mohon untuk menggunakan nama lengkap agar mudah bagi tim Inixindo dalam mengonfirmasi hadiah. Silakan untuk bergabung di link Quizzes untuk memulai kuisnya. Bapak dan Ibu silakan untuk join di Quizzes. Pastikan menggunakan nama asli ya. Dari share screen untuk bergabung. Oke, udah jam 10.40 kita mulai aja kuisnya. Silakan Bapak Ibu, selamat mengerjakan. Oke, kuisnya sudah selesai. Maaf, Pak Argi Eka, aduh pertanyaannya menjebak. Oke, sini ada juara 1 dari Pak Bobi Jonathan, juara 2 Pak Argi Eka, juara 3 Pak Budiman. Selamat. Sudah mendapatkan saldo e-wallet, nanti konfirmasi oleh tim Inixindo untuk saldo e-walletnya, Bapak-Bapak. Oke, baik, kita ada di penghujung acara. Semoga acara ini kita dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi Bapak dan Ibu semua. Saya juga berterima kasih kepada Mbak Ami yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan pada acara hari ini. Terima kasih juga kepada pihak yang telah terlibat dalam acara ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti acara kami yang selanjutnya. Apalagi dengan intensitas excitement dari Bapak dan Ibu, boleh lanjut ke training berikutnya yang akan diselenggarakan oleh Inixindo, bagian terkait dengan Agile Scrum Master dari Inixindo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 22 November.
Silakan untuk informasi detailnya mengenai pelatihan Agile Scrum Master ini, Bapak dan Ibu bisa langsung ke website Inixindo atau email info@insindo.co.id atau nomor teleponnya di 02157940868. Baik, sebagai informasi tambahan, Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan melalui grup WhatsApp berdasarkan data absensi. Jangan lupa untuk absen juga. Dipastikan juga Bapak dan Ibu mengklik absensi yang ada di Zoom chat. Itu adalah syarat untuk mendapatkan sertifikat. Dimohon untuk mengisinya sebelum acara ini ditutup. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengenal Agile Scrum, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu pada seminar pagi hari ini. Silakan untuk mengulik-ngulik Inixindo, silakan untuk masuk ke websitenya. Ada informasi tambahan, Mbak Ami? Sudah cukup dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di next time. Baik, sampai jumpa semuanya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Selamat pagi.